Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihil kiram, ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin nususan ila sultanil awliya asy-syaikh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani wa sairil awliya illah wal awliya tis'a wa ummahatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masayikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadil qaryah khususan ila mu'allif hadal kitab asy-syaikh al-imam Jalaluddin bin Kamaluddin as-Suyuti radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin, Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita, masih menerangkan keutamaan zikir Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha astuhune Gusti Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur ya Allah iku zayana maes-maesi as-samaa ing langit bil kawakibi kelawan pira-pira lintang. Wa zayanal malaikata lan maes-maesi al malaikata ing malaikat bi Jibrila kelawan Jibril. Wa zayanal jannata lan maes-maesi al jannata ing swarga bil khuri kelawan widodari wal kusur lan istana. Wa zayyanal anbiya lan mas-masi ya Allah al anbiya ing para nabi bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kelawan kanjeng Nabi Muhammad. Wa zayyanal ayyama lan mas-masi pira-pira dina bi yaumil jum'ati kelawan dina Jumuah. Wa zayyanal layaliya lan mas-masi ing pira-pira dina bi lailatul qadri kelawan lailatul qadar. Wa zayyana syuhur lan maes-maesi asyhura pira-pira wulan bi syahri Ramadan kelawan wulan Ramadan. Wa zayyanal masajid lan maes-maesi pira-pira masjid bil Ka'bati kelawan Ka'bah. Wa zayyanal kutuba lan maes-maesi pira-pira kitab bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an. Wa zayyanal Qur'an lan maes-maesi Al-Qur'an ing Al-Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim kelawan bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya cukup panjang. Dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya Allah itu menghiasi langit dengan beberapa bintang. Jumlah bintang itu tidak terhingga, saking banyaknya. Dan semua bintang ini diciptakan untuk kebutuhan manusia. Ini yang luar biasa sebenarnya. Dalam bahasa Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Alam tarau
adakah kalian tidak memperhatikan annallaha sesungguhnya Allah sakhkhara menundukkan lakum bagi kalian ma fis samawati wa ma fil ardi apa-apa yang ada di langit dan bumi. Jadi ditundukkan itu artinya diatur oleh Allah. Diatur apa-apa ada di langit, apa-apa yang ada di bumi untuk kepentingan manusia. Kebutuhan manusia, makhluk yang kecil di semesta ini, makhluk yang kecil ditundukkan oleh Allah. Siang malam, pagi sore, angin dan lain sebagainya ditundukkan, diatur oleh Allah supaya manusia itu mudah untuk ibadah. Jadi kalau ada orang merasa sulit ibadah itu sungguh aneh. Karena semua sudah ditundukkan, diatur oleh Allah. Maka mestinya ibadah itu sangat mudah. Karena langit dan bumi ini sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah agar manusia mudah untuk melakukan kewajiban penghambaan kepada Allah. Bumi berputar sehingga muncul oksigen. Akhirnya manusia tidak kesulitan. Ada siang, ada malam, sehingga lebih stabil suhu udara. Ketika malam hari, tumbuhan mengeluarkan karbon dioksida. Maka bintang yang bergerak jam 6 sore sampai jam 8, jam 8 sampai jam 10, pergeseran bintang ini membantu memproduksi oksigen bumi. Coba bayangkan. Ini luar biasa ini. Sistem yang diterapkan Allah ini begitu luar biasa. Jadi jam 6 sampai jam 8 itu namanya zat bintang komar. Itu zat komar, bintang komar itu bergeraknya jam 6 sampai jam 8. Jam 8 sampai jam 10 itu namanya bintang torik. Itu mengeluarkan oksigen. Seandainya tidak ada itu maka kebutuhan oksigen kurang. Jadi sedemikian rupa Allah mengatur untuk memudahkan kita menghamba kepada Allah. Jadi yang dimaksud zayyana sama bil kawakib, menghiasi langit dengan bintang-bintang, itu tidak hanya sekedar perhiasan, tapi mempunyai fungsi yang fungsi itu untuk kebutuhan manusia. Sedangkan ilmu yang kita miliki sangat kecil sekali, pengetahuan yang kita miliki sangat kecil sekali. Planet mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi, kan cuma gitu saja. Itu samaul ardi, itu langit yang paling rendah itu. Belum masuk ke langit yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Jam 10 sampai jam 12 namanya kawakib, bintang kawakib ini yang bergerak. Sama, masih menjadikan jumlah oksigen bertambah banyak untuk bumi. Coba bayangkan. Jadi semua itu diatur sedemikian rupa oleh Allah dan lain sebagainya. Wa zayyanal malaikata bi Jibril, dan Allah menghiasi malaikat dengan hadirnya malaikat Jibril. Malaikat itu jumlahnya jauh lebih banyak dari manusia. Jauh lebih banyak dari manusia. Yang sering kita dengar, kita kenal mungkin Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Malik, Ridwan, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, kan cuma itu saja. Ada Zabaniyah kemarin kami terangkan. Ada malaikat penunggu langit pertama berjumlah 70.000, namanya malaikat Ismail dan lain sebagainya. Banyak sekali. Di antara jajaran malaikat-malaikat itu mereka mempunyai tugas masing-masing. Yang ditugasilah malaikat-malaikat itu untuk kebutuhan manusia lagi. Coba. Malaikat pengatur rezeki untuk manusia. Kan begitu kan? Nah, sampai malaikat pencatat amal sebagai juri itu nanti, sebagai juri yang membuktikan bagaimana perbuatan kita dan lain sebagainya. Dan yang menjadi pemimpin namanya malaikat Jibril. Artinya jajaran malaikat pun itu terkoordinir dengan baik
Malaikat Jibril ini nama lainnya disebut Ar-Ruh. Ya, dalam surah Al-Qadar itu disebut Tanazzalul malaikatu war-ruh. Maka turunlah pada malam Al-Qadar itu malaikat-malaikat war-ruh dan Ar-Ruh. Ar-Ruh itu nama malaikat Jibril, nama lain malaikat Jibril. Yang memimpin semua malaikat. Wa zayyanal jannata bil khuri wal qusur, dan Allah menghiasi surga itu dengan bidadari dan istana. Kalau ada bidadara ada enggak ya kira-kira? Jadi agama itu enggak boleh kira-kira, enggak boleh. Kalau urusan selain agama bolehlah kira-kira, tapi kalau agama jangan. Nanti salah. Kira-kira sholat subuh jam 9 kayaknya enggak masalah, kan problem nanti kalau begitu. Jadi sering kami sampaikan urusan agama tidak boleh mengatakan pendapat saya. Seandainya setiap orang berpendapat tentang agama, rusak agama itu. Kan begitu kan? Nah, tidak boleh. Jadi harus ada sanadnya. Saya mengatakan seperti ini berdasarkan keterangan guru saya dari gurunya sampai Rasulullah. Al-isnadu minad din. Laulal isnad laqala man sa'a ma sa'a. Sanad itu bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, pastilah orang itu akan ngomong seenaknya sendiri. Jadi tidak boleh agama itu menurut pendapat saya, kan rusak nanti. Kan begitu kan? Nah, harus menggunakan sanad. Harus. Sanad itu bagian dari agama. Allah menghiasi surga dengan bidadari dan istana. Jadi dalam beberapa hadis itu diterangkan, bagi seorang laki-laki yang bisa menahan syahwat, bangun malam dan lain sebagainya, maka antara lain hadiahnya di surga itu adalah bidadari. Tapi tidak ada keterangan dalam hadis bagi perempuan yang begini hadiahnya bidadara. Itu tidak ada. Tidak ada. Bagi perempuan yang bisa menjaga kehormatan dan harta suaminya, maka akan mendapatkan hadiah seperti ini. Hadiahnya pasti kaitannya dengan harta juga. Ada hadis itu, barang siapa seorang wanita yang ridho suaminya menikah lagi, maka di surga akan mendapatkan payung emas. Saya nggak ngomong urusan menikah laginya, saya ngomong hadiahnya. Hadiahnya payung emas. Coba. Nah, jadi begini. Fitnah yang dikhawatirkan Rasulullah terhadap umat bagi laki-laki itu adalah perempuan. Ujian bagi laki-laki sepeninggalku, kata Rasulullah, adalah perempuan. Sudah itu semua laki itu. Tidak peduli dia rakyat atau pejabat. Tidak peduli dia konglomerat ataupun orang melarat. Tidak peduli dia santri ataupun sama. Karena Rasulullah sudah mengatakan seperti, asalkan dia laki-laki, ujian terberatnya pasti sudah. Maka barang siapa yang bisa menjaga ujian terberat itu, hadiahnya bidadari. Semua perempuan, ini nas. Kalau dalam Quran, dalam hadis disebut itu, semua perempuan itu ujiannya pasti harta. Pasti sudah itu. Maka banyak kejadian ana wong lanang welek tapi sugih, bojone kok wayu. Enten mboten ya? Banyak itu. Karena syahwat perempuan itu justru kepada harta. Syahwat laki-laki itu kepada, maka barang siapa yang mampu menjaga urusan harta itu, hadiahnya di surga nanti harta juga. Jadi begitu sebenarnya. Bahkan ada keterangan orang yang ahli sholat malam itu nanti dapat bidadari yang banyak. Pertanyaannya, lupa bojone apa ndak cemburu di sana? Nah, cemburu itu sifat dunia. Di akhirat sudah tidak ada sifat cemburu. Karena cemburu itu sifat. Nah, kalau kita sudah pindah ke alam kubur aja wis gak ono cemburu itu. Jangan umpamane kok wafat, bojone ra bineh, wis gak ono cemburu itu. Sudah sibuk ngurusi dirinya
sendiri, kan begitu, dan lain sebagainya. Wa zayyanal anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menghiasi nabi-nabi itu dengan dihadirkannya Nabi Muhammad. Jumlah nabi 124.000, yang menjadi rasul 313, yang wajib kita ketahui 25. Itu yang wajib loh. Wajib itu gimana kira-kira? Wajib itu ya wajib, kalau nggak tahu berarti meninggalkan kewajiban, kan begitu kan? Yang wajib kita ketahui berjumlah 25. Dari 124.000 nabi itu Allah menghiasi dengan hadirnya nabi kita, rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nabi kita itu disebut Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Ceritanya begini. Ketika Rasulullah diisrakan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, itu hal yang sudah di luar nalar, di luar logika. Maka kalimat dalam Al-Quran disebut subhana, fa'ilnya disembunyikan. Kalau dalam ilmu tata bahasa begitu ya, harusnya subhanallah, Allahnya disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Itu sastra itu. Keindahannya justru di situ. Subhana, setiap kalimat yang diawali subhana, maka pasti itu sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang luar biasa. Pasti begitu. Karena kalimatnya sudah subhana, maka berikutnya itu pasti sesuatu yang luar biasa. Maha suci Allah alladzi asra, yang memperjalankan. Jadi Rasulullah Isra Mi'raj itu bukan berjalan tapi diperjalankan. Apa bedanya? Murad, bukan murid. Bukan Rasulullah yang menghendaki tapi dikehendaki. Bukan beda. Panjenengan kepingin yang Jakarta. Kepingin berarti kita yang berkehendak. Beda urusan kalau Allah yang berkehendak. Beda urusan. Alladzi asra, yang memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Bi abdihi, seorang hambanya. Abdun. Dalam lafadznya menggunakan kata abdun. Ayat yang lain menyebut abdan idza shalla, abdun, seorang hamba ketika melakukan sholat. Berarti abdun itu bisa melakukan sholat. Artinya apa? Kalau dia bisa melakukan sholat, maka dia orang dan masih hidup. Betul tidak? Komponen ruh dan jasad. Maka salah kalau orang mengatakan Isra Mi'raj itu ruhnya saja. Mutlak itu salahnya. Kenapa? Karena dalam kalimat ini menggunakan kata abdun. Ya, ya. Akal kita nggak bisa menerima. Iya, memang bukan urusan akal ini sudah. Ini urusan Allahu yatajalla bi af'alihi. Allah menunjukkan perbuatannya. Ya sudah. Nah, kita melihat bumi muter gak leren-leren aja kita bingung kok. Betul nggak? Nalar kita, logika kita udah nggak bisa menerima itu. Sesuatu yang berputar pasti ada berhentinya, tapi bumi nggak pernah berhenti. Kenapa kita nggak pernah menyadari itu? Ya karena saking besarnya tanda-tanda kebesaran Allah sehingga kita menganggap itu hal yang biasa. Sudah setiap hari begitu, jadi dianggap biasa. Kan begitu kan? Jadi beragama itu jangan mengedepankan logika, nanti kita tersesat. Saya nggak ngomong akal, logika. Beda itu. Beda itu. Logika. Jadi logika itu berdasarkan apa yang kita ketahui. Ada seorang ilmuwan kepingin terbang zaman dulu. Ilmuwan yang lain, wah ngelok-ngelok, wong edian gitu. Ketika dia bersungguh-sungguh berupaya kemudian menemukan teori untuk terbang, pesawat terbang, baru bisa diterima. Betul nggak? Nah, jadi logika itu adalah sesuatu yang kita sudah mengetahui. Bila belum diketahui ya kita pasti beranggapan tidak masuk. Nah, kan begitu kan? Contoh lagi. Ada orang belum pernah ke Mekah, belum pernah lihat TV bagaimana Masjidil Haram. Ada orang pulang umroh terus tanya,
Pak Ka'bah niku dos pundi? Sing mulai umroh nerangne metiti. Ka'bah iku kotak gede warnane ireng. Bagi orang yang belum pernah melihat TV atau ke sana, dalam pikirannya mesti gak beda karo salon. Karena yang diketahui kotak ireng gede itu, betul nggak? Nah itulah logika. Jadi orang yang mengedepankan logika itu pasti akan tersesat, pasti itu. Jadi hal-hal seperti ini urusan iman, urusan keyakinan. Sudah. Ketika Isra sampai di Masjidil Aqsa, ternyata telah ditunggu oleh semua para nabi, para rasul, ditunggu oleh para malaikat. Rasulullah diminta untuk ngimami sholat. Maka sejak saat itu Rasulullah mendapatkan gelar Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan para rasul. Banyaklah kejadian Isra Mi'raj itu banyak. Sudah kejadian yang mahal itu sudah. Semua perintah dan larangan yang diberikan Allah memberikan pada Rasulullah diwakilkan pada malaikat Jibril. Khusus perintah sholat saja, tidak pakai wakil. Rasulullah dipanggil, disampaikan sendiri. Kan begitu. Ini menunjukkan istimewa itu sudah. Khusus perintah sholat saja yang Allah tidak mewakilkan itu. Maka Rasulullah pun mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin, bukan mi'rajnya Rasulullah saja. Bukan. Semua orang mukmin asal benar-benar mukmin, maka sholat itu menjadi mi'rajnya dia. Sudah kapan-kapan kita bahas itu. Ini bahas itu ketemu nih PHB Isra Mi'raj nanti ketemu nih. Wa zayyanal ayyam bi yaumil jum'ah, dan Allah menghiasi hari dengan dihadirkannya hari Jumat. Hari itu jumlahnya 7. Dimulai hari apa? Dimulai hari apa? Hari yang pertama itu Ahad. Sesuai namanya. Ahad artinya satu. Yang kedua Isnaini, dua artinya. Kemudian diadopsi bahasa Indonesia menjadi Senin. Jare wong Jawa nek dina Senin ya biasane Senin-Senin gitu jare wong Jawa iki. Yang ketiga namanya hari Sulus 3, Sulasa 3. Yang keempat Rabu atau Arba. Yang kelima Khamis. Yang keenam Jumat. Loh, beda sendiri, tidak disebut sesuai dengan hurufnya, dengan angkanya tidak, tapi disebut Jumat. Hari Sabtu, hari ke-7, Sab'ah 7. Khusus hari Jumat tidak disebut hari Sitin. Tidak disebut hari ke-6, tapi hari Jumat. Artinya apa? Jam'un, sekumpulan. Berkumpulnya hari berarti hari Jumat. Berkumpulnya hari kebaikan di dalam hari-hari itu di hari Jumat. Maka disebut Jumat itu Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik. Jadi nek ana dina apik berarti ana dina elek. Kan begitu kan, logikanya kan begitu. Bila ada hari baik maka ada hari yang apa? Hari paling jelek itu hari apa? Hari jatuh tempo itu paling jelek sudah. Itu tidak ada. Lebih jelek dari itu tidak ada sudah. Sayyidul Ayyam, hari Jumat disebut hari yang paling baik. Hari yang dimuliakan Allah 4. Hari yang dimuliakan Allah 4. 1 hari Jumat. Mustajibud da'awat, pengabulan doa. Mudah dikabulkan doanya. Yang kedua adalah Yaumul Arafah. Hari ketika orang-orang wukuf di Arafah. Ini adalah pengampunan dosa. Jadi dosa-dosa mudah diampuni di hari itu. Yang ketiga adalah Yaumun Nahr, Idul Adha, penyembelihan. Hari yang disebut dengan Yaumun Nahr ini adalah kafarat.
penebusan. Kafarat itu tebusan. Apa yang ditebus? Apapun lah, kesulitan, kesusahan, dosa apapun. Yang keempat namanya Yaumul Fitr, Idul Fitri. Sesuai dengan namanya, di hari itu orang dikembalikan menjadi suci. Ini 4 hari yang dimuliakan Allah. Wa zayyana al-layaliya bilailatul qadar. Adapun Allah menghiasi beberapa malam dengan dihadirkannya Lailatul Qadar. Malam itu banyak malam. Tetapi yang menjadi perhiasan adalah Lailatul Qadar. Disebut khairum min alfi syahrin, lebih utama daripada 1000 bulan. Kapan turunnya? Tidak ada yang tahu karena rahasia Allah. Seringkali dalam hadis disebut malam-malam ganjil 10 akhir di bulan Ramadan. Tetapi tidak mesti itu juga. Jadi mencari Lailatul Qadar itu begitu sulit karena itu termasuk rahasia Allah. Malam yang ketika malam itu ibadah dilipat gandakan pahalanya. Pintu-pintu langit dibuka. Allah memberi kesempatan untuk memohon. Kiranya Allah berkenan untuk merubah ketetapan takdir kita. Al-Qadar itu. Malam kedua setelah Lailatul Qadar itu malam nisfu Sa'ban, bulan depan. Itu juga malam yang luar biasa. Tetapi di bawahnya Lailatul Qadar. Di malam itu pintu-pintu langit dibuka. Allah menawarkan, barang siapa yang ingin mendapatkan ampunanku, mintalah. Ala min mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Ala min mustarzikin fa'arzuquhu. Wahai orang-orang yang ingin ampunanku, mintalah ampun. Wahai orang-orang yang ingin mendapatkan karuniaku, mintalah karuniaku. Kita minta kepada Allah ketika Allah menawarkan, lebih mudah enggak kira-kira? Pasti lebih mudah. Jadi di malam nisfu Sa'ban itu Allah menawarkan. Dalam redaksi hadis banyak itu, kapan-kapan lah. Kalau enggak lupa saya terangkan tentang itu di nisfu Sa'ban. Wa zayyana syuhura bi syahri Ramadan, dan Allah menghiasi beberapa bulan dengan dihadirkannya bulan Ramadan. Ramadan itu disebut sayyidus syuhur, bulan yang terbaik. Bulan yang dimuliakan Allah 4. Wahidun fardun wa salasatun sardun. Wahidun fardun fahuwa Rajab wa salasatun sardun wa hiya Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Apa Rajab sekarang ini? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 4 bulan yang dimuliakan Allah. Ramadan kok enggak? Ramadan itu bukan disebut Syahrul Hurum, bukan bulan yang dimuliakan, tetapi bulan yang terbaik. Bedanya di situ. Jadi kadang ada spanduk, mari kita menyambut bulan yang mulia, bulan Ramadan. Sakjane enggak pas itu. Tapi enggak apa-apa, enggak usah dimasalahkan. Itu kan ungkapan-ungkapan kebahagiaan, jadi biar saja. Jadi Syahrul Hurum, bulan yang dimuliakan Allah 4 tadi. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang terbaik adalah bulan Ramadan. Wa zayyanal masajida bil Ka'bah, dan Allah menghiasi masjid-masjid dengan Ka'bah. Semua masjid yang ada di bumi perhiasannya Ka'bah. Artinya apa? Harus menghadap ke Ka'bah. Kalau menghadapnya tidak ke Ka'bah ya duduk masjid jenenge kan gitu kira-kira nih. Wa zayyanal kutuba bil Qur'an, dan Allah menghiasi kitab-kitabnya dengan dihadirkannya kitab Al-Qur'an. Ada kitab, ada suhuf. Nah, dalam Quran itu ada sebut suhufu Ibrahim wa Musa. Jadi suhuf, Allah menurunkan suhuf yang pertama kepada Nabi Sis. Nabi Sis itu putra Nabi Adam. Sebanyak 60 suhuf. Suhuf itu lembaran. Kalau kitab itu bendelan, itu bedanya, lembaran. Sebanyak 60 suhuf. Kemudian Allah menurunkan suhuf kepada Nabi Ibrahim sebanyak 30. Kepada Nabi Musa 10. 60, 30, 10. Berarti berapa? 100 suhuf. 100
Kemudian Allah menurunkan mushaf, kitab. Injil, Taurat, Zabur, Quran. Berarti suhuf dan kitab jumlahnya 104. Dari Allah semua itu. Dan Allah menghiasi semua itu tadi dengan hadirnya Al-Quran. Semua kitab, semua khusus, semua suhuf itu dirangkum menjadi Al-Quran. Jadi kita membaca Al-Quran itu pahalane padha karo maca semua suhuf dan semua kitab tadi. Wa zayyana Al-Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim, dan Allah menghiasi Al-Qur'an itu dengan dihadirkannya bismillahirrahmanirrahim. Semua suhuf, semua kitab terangkum dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an terangkum dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah terangkum dalam bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Jadi bismillah itu rangkuman semua tadi berarti. Penjelasannya panjang, karena panjang nggak saya terangkan. Sangat panjang sekali itu. Kita lanjutkan hadis nomor berapa itu? 7. Qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawi sapa wong kala ngucap sapa man bismillahirrahmanirrahim. Kutiba maka den tulis minal abrari, setengah saking golongan wong kang bagus. Wa bari'alan lebaran minal kufri, saking sifat kufur wan nifaq lan sifat munafik. Barang siapa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dicatat oleh Allah sebagai orang yang baik, terbebas dari sifat kufur dan munafik. Kenapa? Karena mengingat Allah, mengingat nikmat Allah. Arab ma'am maca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah benar, artinya tidak hanya lisannya saja, menyadari bahwa ini adalah pemberian Allah. Orang yang menyadari begitu, maka bukan kategori orang kufur. Kan begitu kan? Nah, jadi zikir itu pertemuan yang lalu kami terangkan, tidak hanya ucapan, tetapi pikiran dan hati kita. Jadi pakai baju bismillahirrahmanirrahim, kita menyadari bahwa baju itu pemberian Allah dan menutup aurat itu perintah Allah. Terbebas dari sifat munafik kalau bacanya seperti ini. Jadi lisannya menyebut, pikirannya berangan-angan, hatinya menghadap kepada Allah. Pikiran dan hati beda, kan begitu kan? Maka terlepas. Lho kok ana wong maca bismillahirrahmanirrahim arep nyolong pencit, ya itu hanya lisannya saja berarti kan? Dia tidak ingat bahwa itu dilarang oleh Allah. Kan begitu. Jadi zikir itu jangan diasumsikan lisan saja. Wa amal lisanu tariqun ilaihi, dalam keterangan disebut lisan itu adalah jalan untuk menuju hati. Jalan menuju hati. Qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku kala ngucap sapa man bismillahirrahmanirrahim, ghafara moko ngapura sapa Allah Gusti Allah keduwe man ma ing barang takot dama kang wis kepungkur min dambihi, bayane saking dosane man. Barang siapa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Jadi kalau Allah memberikan kemudahan seperti ini, jangan pernah hati kita meragukan. Karena Rasulullah yang menyampaikan. Kok gampang men, Pak? Jangan pernah begitu. Wis dikai gampang kok muni ngono. Nek dikai angel jarene, angel kan susah itu nggih. Kok gampang men. Jadi itulah sifat Rahman Rahimnya Allah. Jadi sifat Rahman Rahimnya, tetapi dengan catatan membaca bismillahirrahmanirrahimnya itu memahami betul apa itu bismillah. Lisannya mengucap, hatinya pikirannya memaknai, hatinya menghadap kepada Allah. Ini yang agak sulit memang. Jadi khusyuk itu begitu para jamaah. Khusyuk itu lisannya mengucap, pikirannya memaknai, hatinya menghadap kepada Allah. Itu khusyuk. Ini sholat khusyuk itu masya Allah. Tanjenengan masih melu pelatihan sholat khusyuk ping 78. Wah, angel. Sampai ada judul kitab itu Ainal Khoshi'in, itu judulnya kitab itu. Di manakah orang-orang yang khusyuk? Jadi khusyuk itu begitu. Lisan kita mengucapkan, pikiran kita memaknai apa yang kita baca. Karena kita kan bukan orang Arab, jadi nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim.
pikiran kita dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Diangen-angen Maha Pengasih itu apa, Maha Penyayang itu sesuai keterangan kemarin. Kan begitu kan? Insya Allah jenengan ya wis lali keterangan ini. Ar-Rahman Maha Pengasih bagi seluruh makhluk, Ar-Rahim mengistimewakan hamba-hambanya yang taat. Ya gitulah ringkesnya. Orang kafir pun mendapat rahmannya Allah. Buktinya masih hidup dan dapat rezeki. Kebo sapi ya dapat sifat rahmannya, tapi sifat rahim enggak, khusus pada orang-orang yang taat saja. Pikiran kita itu begitu, gitu maksudnya. Hati kita menghadap kepada Allah, tidak menghadap pada selain Allah. Itu khusyuk. Coba, kalau sudah berbicara itu habis kita. Jadi kalau sing khusyuk, oh ya. Ya Allah. Itulah yang dimaksud dalam fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Masuk neraka orang yang salat. Lho salat ae iso mlebu neraka apa meneh sing ora? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu yang mereka ketika salat lupa kepada lah. Gitu kan? Mun nah kula jenengan masih kaya nggo wedhu Allah. Durung karuan. Pun dah nggih. Kembali keilmuan kita seberapa, maka jangan pernah berhenti untuk memperdalam Rasulullah tahu kalau umatnya itu sholat gak ono sing khusyuk 100% maksud saya. Kalau 1%, 2% mungkin kita termasuk itu. Sahabat itu sampai dilombakan oleh Rasulullah lomba sholat khusyuk, kan begitu ceritanya. Sahabat tadi tidak ada yang khusyuk kok. Orang terdekat Rasulullah, paling mengenal Rasulullah, paling alim. Coba bayangkan, dalam bimbingan Rasulullah langsung itu sudah tidak bisa khusyuk, apalagi kita. Karena Rasulullah tahu seperti itu, maka oleh Rasulullah diperintah bar salat njaluk ngapura, bar salam terus muni astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Karena Rasulullah tahu salat kita tidak bisa khusyuk. Biasanya nek bar ngrasani wong maca istighfar, kan begitu kan? Jadi habis sholat kok disuruh baca. Ini Rasulullah luar biasa. Ngerti nek umatnya kesulitan untuk khusyuk. Maka Rasulullah perintah maca istighfar bar salat. Kok sih lebih berat lagi sampai Rasulullah menganjurkan baca Sayyidul Istighfar habis subuh dan maghrib. Coba bayangkan. Kok sih berat lagi? Rasulullah mengatakan man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dzikin makhraja dan seterusnya. Rutinkan baca istighfar itu. Nah, ini dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Hadis nomor 9. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kumtum nalikane jumeneng sira, faqulu maka becik ngucap sira, bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa inna nasa maqasdune manungsa idza tabu nalikane ngrasani sapa naskum ing sira kabeh yamnahum maka nyegahum ing nas sapa al malaku malaikat andalika saking mengkono-mengkono ngrasani. Rasulullah mengatakan ketika kalian berdiri dari satu majelis kumpulan orang-orang mau pulang, habis rapat mau pulang berdiri, bacalah doa bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Doanya begitu, satu kali saja. Orang yang membaca doa seperti ini, idza tabukum, bila orang-orang itu mau ngerasani kamu. Apa ngerasani itu? Hibah bahasa Arab, bahasa Indonesia apa? Hah? Menggunjing gitulah ya. Nah, maka Allah menurunkan satu malaikat yang diperintah mencegah mereka. Coba bayangkan, sekali saja. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Gitu saja. Coba, luar biasa kan? Nah, jadi terkadang kita itu nek dirasani wong akhirnya menjadi fitnah. Ketika kita mendapat fitnah, kadang kita cenderung marah, kan begitu kan? Jadi ini doanya supaya kita dijauhkan dari fitnah. Hadis nomor 10.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalastum nalikane lungguh sira majlisan ing pelungguhan, fakulu maka becik ngucap sira, Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam." Fa inna karana setuhune man wong faala kang nglakoni sapa mandalika ing mengkono-mengkono donga, wakalallahu maka makili sapa Allah Gusti Allah bi kelawan dalik malakan ing sijine malaikat yamnahum kang nyegah ya malak minal ghibati saking ngrasani hatta layak tabukum sehingga orang ngrasani sapa naskum ing sira kabeh. Hadis ini bergandengan dengan hadis sebelumnya. Bila kalian duduk dalam satu majelis, diundang rapat umpamane atau ada kawan-kawan kumpul terus nimbrung di situ. Ketika duduk baca doa yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Sekali saja. Maka semua yang hadir tidak akan ngerasani. Karena Allah memerintahkan satu malaikat untuk mencegah mereka. Jadi arep lungguh diwaca, arep ngadeg diwaca. Itu doanya supaya kita terhindar dari fitnah. Jadi agama kita itu menyediakan senjata yang begitu banyak, macam-macam doa. Rasulullah mengatakan ad-du'a usilahul mu'min. Orang mukmin itu senjatanya cuma satu, apa? Doa. Orang Islam kok sudah nggak percaya doa, habis sudah. Habis, kita akan menjadi habis. Karena itu senjata kita. Bila kita menghadapi orang yang zalim, hendaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim 50 kali. Maka orang yang zalim itu akan menjadi hina. Ini keutamaan. Bila kita punya hajat, kepingin hajatnya dimudahkan, hendaknya setiap malam membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. Diwaca terus dungo apa hajatnya, itu terserah. Kok kepingin anaknya cerdas, anaknya soleh, solihah, malam baca Bismillahirrahmanirrahim, ditiupkan ke air, besok paginya diminumkan. Namanya ruqyah itu namanya. Apa ruqyah itu? Ruqyah itu terjemahnya sulit itu. Ruqyah itu beda dengan doa. Kalau doa lafaz dan maksud sama, itu doa. Allahumma shfi maradhi, ya Allah sembuhkanlah penyakitnya si fulan, itu doa. Kalau ruqyah lafaz dan maksud tidak sama. Putri Rasulullah sakit, Sayyidah Fatimah sakit. Rasulullah nyambangi, ambil air 1 gelas, dibacakan Fatihah, disebul. Arti surah Fatihah tidak ada satupun yang menyebut penyakit supaya sembuh, betul nggak? Itu namanya ruqyah. Jadi kebetulan pimpinan Jam'iyah Ruqyah Aswajah Indonesia itu murid saya. Jadi saya berikan pemahaman tentang ruqyah itu apa. Jadi ruqyah itu beda dengan doa. Kalau doa itu lafaz dan maksud sama. Kalau ruqyah tidak sama. Terjemah bahasa Jawa, ruqyah itu suwuk. Ayo, bahasa Indonesianya apa suwuk? Tidak nemu sampean, pasti tidak nemu. Ayo, apa suwuk itu? Tidak ada. Lah iya betul, Rasulullah itu sering dimintai begitu, betul sekali. Jadi pernah sahabat itu orang tuanya mati syahid karena ikut perang, ninggal utang. Ditakoni sama Rasulullah, orang tuamu punya warisan apa? Punya kebun kurma ya Rasulullah. Biasanya panennya dapat berapa? Paling dapat sekitar 1,5 ton. Lah utangnya bapakmu berapa? 4,5 ton. Oh ya wis. Ayo saiki aku jaen neng kebun kurmane bapakmu, kata Rasulullah gitu. Sudah akhirnya kebun kurma sahabat ini tadi diubengi, dikelilingi sama Rasulullah. Ini namanya ruqyah, bukan doa. Ya, dikelilingi sama Rasulullah. Setelah selesai dikelilingi, Rasulullah mengatakan, nanti kalau panen, orang yang memberi hutang pada bapakmu suruh datang, suruh ngambil sendiri, nimbang sendiri. Betul, orang-orang yang menghutangi bapaknya datang ketika panen, nimbang sendiri semuanya. Ternyata masih sisa 1 ton. Coba, ini namanya ruqyah.
bukan doa, beda, ya beda. Pun sampai situ dulu para jamaah. Hadis menerangkan tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Iya, monggo. Gimana? Bukan menemukan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan. Yang pertama pada Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman berkirim surat pada siapa jeneng itu? Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Sulaiman itu kan malakul jinni wal insi wasayatin, raja semua makhluk. Luas kerajaannya sak bumi. Jadi raja yang luas kerajaannya sak bumi itu 4. Nabi Sulaiman, Iskandar Dzulqarnain. Ini yang baik. Yang tidak baik juga 2. Fir'aun yang bernama Namrud. Fir'aun itu artinya raja. Fir'aun yang bernama Namrud berarti Fir'aun ini siapa itu? Nabi? Mosoan. Yang kedua namanya Saddad bin Ad. Jadi Saddad bin Ad itu kepingin membuat duplikasi surga di dunia. Jadi emas sak dunya dikumpulnya membangun surga di dunia. Sesuai keterangan dalam kitab-kitab seperti apa surga dibangun. Saddad bin Ad. Jadi 4 raja, yang 2 baik, yang 2 tidak baik. Jadi Allah menurunkan Bismillahirrahmanirrahim itu yang pertama pada Nabi. Sebenarnya bukan yang pertama, yang terekspos gitu maksudnya. Jadi sebelum itu tidak terekspos, artinya tidak terekspos itu hanya untuk pribadi. Jadi Nabi Adam ketika mengadakan perlombaan menyembelih kambing itu sudah membaca Bismillah, tapi lafadznya bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan begitu, tapi tetap menyebut nama Allah. Lafadz Bismillahirrahmanirrahim memang Nabi Sulaiman. Jadi lafadznya sama. Jadi menyebut nama Allah itu kan macam-macam. Ada Bismillahilladzi, kan begitu. Ada macam-macam lah. Kita menyebut Allah itu juga menyebut nama Allah, kan begitu. Nah, jadi yang pertama mengekspos Bismillahirrahmanirrahim dengan lafadz seperti itu memang Nabi Sulaiman. Dapat dari mana? Ya bimbingan dari Allah, sama saja. Begitu. Sampun ngoten riyin, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.